Oh itu teman kita. Orang kentut bentuknya bulat atau lonjong kayak gitu nggak ada. Cuma kedengeran aja kan? Dikasih makan. Dikasih makan kan? Makanan mereka kan seperti itu. Nah itu pembodohan itulah kalau kita bilang itu. Itu hilang itu jadi potong. Enggak lah, mereka itu bisa berwujud, berubah-berubah wujudnya lah. Iya, memang tidak sengaja memang. Tapi itu oknum. Apa? Iya, gimana? Saya ada kegelisahan ini, Pak. Gelisah terus. Gelisah apa? Bukan cewek loh, Pak. Oh, Cewek loh. iya. Ini tentang supranatural, Pak. Basicnya apa kan supranatural. Supranatural udah bosan ya. Ini, Pak. Saya kadang resah juga. Ngapain gitu? Ada ya video-video konten di YouTube. Kok ada penampakan gitu kelihatan ada apa itu pocong terus kuntilanak kelihatan di kamera. Memang makhluk halus itu bisa gak sih kena kamera gitu? Ya nggak seperti itulah. Contohnya kayak gini lah, secara logika saja. Kalau situ kentut, kelihatan nggak tuh kentutnya? Hah? Kan nggak ada kan? Orang kentut bentuknya bulat atau lonjong kayak gitu nggak ada. Cuma kedengeran aja kan? Nah, kayak gitu. Kedengeran bunyinya, terus kerasa. Jadi kayak iya. Jadi kayak gini ya, yang namanya makhluk halus itu namanya juga makhluk halus. Kayak gitu kan. Iya. Terus kita pasang kamera, terus kita lihat makhluk halus dari kamera, itu kan kayak di luar logika gitu kan. Iya. Nggak semudah itu untuk menampakkan makhluk halus. Apalagi cari-cari makhluk halus, bawa kamera, terus nanti dilihatin, oh ini ada pocongnya di kamera kelihatan nih. Iya gitu, kan banyak juga di channel-channel YouTube yang ya itu kan, kalau kita pikir, itu pembodohan itulah, kalau kita bilang itu. Nggak semudah itulah, kalau kita mau lihat kuntilanak terus kita ke tempat angker terus di kamera kelihatan itu aduh. Tapi ada yang tiba-tiba kok menghilang gitu. Makhluk halus kan menghilang gitu. Tiba-tiba itu ting gitu hilang gitu. Nah, itu kan kayak gini ya, yang namanya makhluk halus itu untuk memperlihatkan, mewujudkan dirinya di hadapan kita saja itu kan butuh yang namanya energi yang luar biasa. Iya. Karena ada benturan-benturan gelombang yang berbeda. Bangsa mereka dengan bangsa kita. Jadi nggak semudah apa yang kita bayangkan makhluk halus kita bawa kamera ke tempat angker terus kelihatan. Biar kata mata kita kadang melihat, tapi belum tentu di kamera ada. Kayak gitu. Dan tidak semua orang bisa melihat yang namanya hantu. Paling-paling itu kan rasa takut kita. Saya pernah ini ditunjukin sama temen. Itu sih bukan video ya, tapi foto. Katanya di foto itu ada apa kayak bercak-bercak. Nah gitu. itu kan paling obs itu kan, paling kayak gitu. Namanya ob. Iya, itu makhluk halus seperti itulah paling. Hanya mampu menampakkan seperti itu dan tidak semua orang itu bisa melihat yang namanya. Oh itu yang dimaksud itu ya memang itu teman saya pernah bilang ini ada yang nggak wajar harusnya itu bersih itu. Kok ada bintik-bintik itu di titik mana nah itu bisa jadi adalah bentuk atau energi dari makhluk halus itu sendiri yang menampakkan gitu. Itu saja kemungkinan tidak sengaja. Memang tidak sengaja memang sebenarnya teman saya itu memotret objek yang dibutuhkan gitu. Kok tiba-tiba kok ada gambar seperti itu yang jadi pertanyaan, apa mungkin ini apa wujud dari makhluk halus yang bisa jadi seperti itu kalau memang semuanya benar ya, kameranya dan lain sebagainya. Di kamera nggak ada bercak akhirnya timbul ke situ. Memang kalau kameranya bersih terus ada seperti itu, indikasinya itu adalah penampakan dari makhluk halus. Jadi kalau bentuk fisik memang tidak bisa direkam secara itu ya. Lah susah lah kalau kita bilang untuk merekam makhluk halus itu susah lah. Cobalah kalau itu sekelebatan gitu bisa jadi. Tapi bentuk fisik yang tampak jelas gitu
nggak ada kayaknya. Nggak ada. Tidak mungkin yang namanya makhluk halus memiliki kekuatan sebesar itu, apalagi buat permainan lewat kamera dilihat mana ada makhluk halus, akhirnya makhluk halus itu kelihatan. Tidak semudah itu, tidak semudah itu. Kan ada juga video-video yang di berita-berita bahwa video itu mungkin di lorong ada sekelebatan katanya itu. Ya itu wajar, kalau sekelebatan itu wajar. Wajar itu ya? saja mereka menunjukkan eksistensi dengan memperlihatkan. Tapi otomatis mereka juga membutuhkan energi yang sangat-sangat luar biasa untuk menampakkan ke manusia seperti kita gitu. Termasuk menampakkan ke alat digital gitu. Lah kayaknya nggak mungkin loh. 1001 yang mampu untuk memperlihatkan makhluk halus melalui alat digital. Oh gitu. Kalau sengaja mencari, butuh proses. Bahkan itu pun nggak tampak jelas gitu. Nggak tampak jelas bagaimana yang di video YouTube itulah. Banyak sekali sekarang orang cari-cari hantu. Buat apa itu cari-cari hantu? Manfaatnya nggak ada, cuma kalau kita bilang itu cari viewer itu. Kebutuhan itu ya juga ya. Ya rating lah. Kayak kemarin itu rating. Tapi suara bisa kedetek gitu. Iya tetap suara, bentuk fisik, pergerakan fisik dan yang lain sebagainya yang menunjukkan eksistensi itu tetap bagi mereka makhluk halus itu membutuhkan energi yang sangat-sangat luar biasa. Nggak semudah sebagaimana kita pikirkan dan kita bayangkan. Jadi kalau kita bilang mereka yang mencari dan mencari tanpa ada ujung kok langsung ya kelihatan ini ada makhluk halusnya dan kelihatan di videonya dengan jelas itu, kita berani mengatakan itu adalah settingan. Oh gitu. Ya. Khususnya yang kebanyakan yang di YouTube gitu ya. Di YouTube kebanyakan seperti itu, settingan lah. Nggak mungkin tuh makhluk halus memperlihatkan wujud sejelas itu dan berlama-lama. Gitu. Kalau mungkin menunjukkan apa barang apa tiba-tiba jatuh bunyi gludak atau ada pintu yang kadang tertutup sendiri, terbuka sendiri gitu, itu wajar, itu bisa terjadi seperti itu saja bagi mereka makhluk halus harus mengeluarkan energi yang sangat-sangat luar biasa. Oh gitu. Kan banyak juga orang-orang misalkan di rumah sendirian terus kok tiba-tiba ada terdengar suara pintu terbuka padahal tidak ada orang gitu. Ya, bisa jadi itu memang ada yang bisa jadi ada makhluk halus yang melakukan itu makhluk halus itu. Ada. Tugasnya mereka yang mengganggu manusia ya dengan cara seperti itu. Biar manusia itu takut kepada bangsa mereka melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat persembunyian ya. Menetap itu biasanya di mana? Makhluk-makhluk seperti itu. Ya makhluk halus ya kayak bangsa jin dan lain sebagainya ya. Iya. Satu di pohon-pohon besar. Rumah yang tidak ditempati gitu kan. 40 hari berturut-turut rumah tidak ditempati, bangsa mereka akan betah di situ. Oh begitu. Ya pantas saja kalau rumah itu kosong. Iya. Itu banyak orang yang takut di situ gitu. Seperti itu. Bahkan lewat pun takut gitu. Karena rumah kosong apalagi nggak ada lampu, nggak ada apa kalau malam gitu. Dan manusia itu semakin takut kepada bangsa mereka makhluk halus, otomatis dengan sendirinya makhluk halus itu tanpa kita sadari menyerap energi kita. Kalau di pemakaman gimana? Banyak juga kan kayak gitu. Karena apa sih? Kita jangankan ke makam ya, ke jalan sendirian saja pada saat kita merasakan takut yang berlebih. Bangsa mereka itu akan semakin dekat dengan kita dan mengambil energinya. Kayak gitu. Semakin kita takut, dia itu semakin kuat dan bisa memperlihatkan eksistensi mereka. Seperti itu. Wujudnya maksudnya? Bisa jadi wujudnya, bisa jadi suaranya atau yang lainnya. Iya kan banyak orang kalau lewat di jalan kebetulan jalan itu berdekatan dengan makam itu takut gitu. Rasa takut itu sendirilah yang menyebabkan mereka datang. Karena di situ tempat orang meninggal ditaruh di situ gitu. Dan makanya hantu-hantu Indonesia itu ya pocong kayak gitu kan. Dan karena di pemakaman itu kan karena takutnya kita terhadap pocong, akhirnya bangsa jin itu menyerupai pocong. Karena gitu. Oh, jadi wujudnya itu enggak kalau pocong nggak harus mesti jadi pocong terus. Enggak lah, mereka itu bisa berubah wujudnya lah. Jadi pocong, jadi genderuwo kayak gitu bisa lah.
orang mereka punya kelebihan seperti itu, merubah wujud wujud ataupun apa, soalnya wujud mereka nggak ada yang tahu seperti apa secara realnya. Makhluk halus kok. Jadi kan seperti yang di mungkin sinetron-sinetron yang hantu-hantu ada jin gitu, tiba-tiba jin pengen rubah wujud jadi manusia seperti ini. Gitu, bisa seperti itulah kira-kira seperti itu ya, kalau yang di sinetron atau di film-film gitu ya. Iya, seperti itu. Hantu penyamaran ngengsot gitu. Ya, hantu apa itu, suster ngengsot itu kan karena kita sudah di brainwash otaknya untuk takut kepada suster ngengsot. Jadi bangsa mereka itu lebih mudah untuk menakuti kita sesuai dengan imajinasi kita sendiri. Oh gitu. Mengenai imajinasi, tentu itu bisa diajak ngobrol ya. Orang yang punya imajinasi itu terus bisa ya orang yang sudah, intinya orang yang bisa melihat itulah. Mungkin indra keenam bisa diajak ngobrol. Kalau orang punya indra keenam terus dia bisa ngobrol dengan bangsa mereka, kita tidak memungkiri itu. Sebagian orang bisa ngobrol dengan mereka, sebagian orang bisa melihat mereka dengan berbagai bentuk, itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Seperti apa obrolannya, seperti apa? Ya sama dengan kita ngobrol sampai yang kayak gini, tetap ngobrol ya ngobrol. Apa sih bedanya? Cuman beda alam saja kan. Otomatis beda alam. Berdialog seperti ini, ngobrol kayak gini. Ya seperti inilah kira-kira lah. Gitu. Kalau lewat batin ya ada yang itu, misalkan itu yang ngobrol dengan diam tapi sebenarnya sudah ngobrol kontak batin gitu maksudnya mungkin. Ya seperti itu mungkin ada yang seperti itu. Dan orang-orang tertentu yang bisa. Ya itu makanya orang-orang yang punya kelebihan seperti itu kan bisa berbohong juga. Pura-pura punya kelebihan ngobrol sama bangsa makhluk halus padahal tidak punya kemampuan apa-apa. Pura-pura, oh ini saya lagi ngobrol dengan jin A, ini saya lagi ngobrol dengan genderuwo yang ada di sini. Tidak ada bukti yang real. Gitu. Diem terus ngobrol kayak gitu, bukan menggunakan kata hati lah. bisa membohongi gitu ya? Ya bisa lah. Supranatural sekarang kadang-kadang ya bohong demi uang kok. Nah, gitu kan. Tapi itu oknum. Ya oknum sebagian. Kalau orang sudah punya kelebihan seperti itu biasanya nggak mau diekspos malahan. Oh gitu ya. Punya kerendahan hati. Punya kerendahan hati, nggak harus diekspos. Saya bisa lihat jin, saya bisa lihat hantu, saya bisa komunikasi itu karena bullshit. Omongan bohong yang ada kebanyakan loh ya, nggak semuanya. Saya kan punya rasa takut, misalkan di tempat yang sepi, apalagi dengar-dengar itu tempat angker gitu. Iya. Ada nggak sih cara-caranya kiat-kiat biar nggak punya rasa takut gitu? Satu yang jelas kayak gini, jangan sampai kita takut terhadap semuanya melebihi takut kita kepada Allah. Oh iya, satu itu sih betul pasti ya. Terus ikutilah syariatnya Nabi kita, melakukan ta'awudz, berdoa untuk menjauhkan kita dari godaan setan, kayak gitu. Terus kalau kita diinformasikan oleh orang bahwa tempat A yang kita lewati itu adalah angker, jangan mau otak kita itu terbrainwash bahwa tempat ini angker beneran. Karena apa efeknya? Kalau kita sudah terbrainwash tempat itu angker, otomatis kita punya rasa takut dan lebih. Jadi takutnya itu takut banget. Berarti kalau kita cuek saja, misalkan banyak orang yang ngomong bahwa itu angker, kita masa bodoh. Minimal seperti itu. Jadi apa sih? Energi kita itu tidak diambil. Semakin gitu. Energi kita diambil oleh mereka, otomatis mereka semakin punya kekuatan untuk memperlihatkan diri. Banyak juga sih di tempat-tempat misalkan di jalan raya, terus itu tempatnya sepi, atau mungkin tempat itu sering terjadi kecelakaan. Kan banyak kalau motor lewat atau intinya kendaraan lewat itu banyak yang membunyikan klakson gitu. Terus hantunya begitu dengar klakson lari gitu. Gak mengganggu kan gitu. Enggak. Apa itu bisa sebagai media untuk komunikasi dengan enggak sebenarnya harus itu tidak mengganggu. Kita yakini tentang agama kita, agama Islam gitu, sudahlah bertawabud, berdoa sama Allah, gitu aja cukup lah. Harus klakson gimana? Oh itu teman kita. Jangan diganggu. Enggak seperti itu. Kalau memang itu kan karena kebiasaan. Klakson di sini biar
biar apa, kita itu tahu bahwa di situ ada hantu dan kita lewat jadi hantunya nggak kaget ya gitu kan. Enggak, itu bukan seperti itu. Ini katanya diganggu sama hantu di jalan ini. Memang iya? Kerjaannya ada yang seperti itu? Ada yang bertugas untuk mengganggu manusia, bangsa mereka banyak sekali. Tujuannya apa sih ya? Satu ya, nanti dulu itu tujuannya kayak gini. Mereka mengganggu itu untuk mengkufurkan manusia. Dakwahnya mereka seperti itu. Oh. Jadi takut mau lewat sendirian nggak berani. Biar jadi temennya gitu. Biar jadi temennya, nanti ada ritual. Nah makanya kadang-kadang jalan yang sering ada kecelakaan di situ dikasih kembang lah, apalah itulah, itu agar tidak mengganggu. Pengaruh nggak sih kalau dikasih? Ya justru mereka semakin senang. Semakin betah di situ. Semakin betah di situ karena apa? Karena mereka itu merasa eksistensinya itu ada di situ. Dikasih makan kan. Makanan mereka kan seperti itu, bauan. Ada kemenyan gitu, bau-bauan yang dia hisap untuk menambah energi gitu. Iya. Jadi sudahlah, jangan takut dimanapun kita jalan. Justru pada saat kita sendiri, Allah yang selalu mendampingi, Allah yang selalu ada. Oh gitu, pantesan banyak orang yang misalkan untuk mungkin lah biar tidak mengganggu. Ada yang sengaja membakar apa gitu, alat itu katanya biar nggak mengganggu gitu. Ya semakin kita beri makanan kepada mereka, otomatis semakin betah. Justru semakin bangga diri. Orang tugasnya mereka itu mengganggu. Tetap mengganggu walaupun meskipun dikasih. Iya. Nanti orang nanti beranggapan kayak gini, pada saat mereka dikasih makan tidak mengganggu, terus tidak dikasih makan ada yang kecelakaan seperti itu, malahan mereka bangga diri. Wah, saya diakui nih di sini ada. Makanya setiap bulan surah atau setiap bulan apa itu banyak yang dikasih makanan. Orang-orang ketakutan karena bulan surah katanya itu banyak gitu. Ya wajar lah, tapi ya apa sih ya, di bulan surah dan bulan-bulan yang lainnya mereka tetap beraktivitas kok, nggak harus di bulan surah saja. Yang namanya gangguan setan, gangguan jin, gangguan makhluk halus itu tidak harus nunggu bulan surah. Kalau dengan itu Jumat Kliwon gitu di bulan surah itu kan lebih orang akan mitosnya orang Jawa kayak gitu. Apa hantu ada cuma di Indonesia saja? Enggak kan? Oh iya sih, betul. Di luar negeri nggak harus Kliwon bah. Di sana nggak ada Kliwon, nggak ada pasaran. Itu hanya jadi di Jawa ya. Itu kan karena kita sendiri. Berarti kesimpulannya bahwa makhluk halus tidak bisa direkam dengan sengaja untuk cari-cari kayak gitu. Iya. Hampir mustahil itu. Intinya seperti itu. Moga. Diunjuk sih.